Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat subuh Masjid Nurul Ilmi rahimahumullah. Marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita, tauladan hidup kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pejuang-pejuang agamanya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi ini termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di dalam surat Al-Kahfi 45 dan juga surat Yunus 24 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum matsal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hasiman tadruhu rih wa kana ala kulli syai'in faqaddar. Dan ambillah perumpamaan ya, permisalan tentang kehidupan dunia itu bagikan air yang kami turunkan dari langit. Kemudian dengan air itu aku tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian aku jadikan tumbuhan itu menjadi kering ditiup angin. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini Allah menggambarkan kehidupan dunia itu sangat pendek, hanya dalam satu ayat saja. Jadi air diturunkan ke bumi, tumbuh, kemudian kalau di ayat Yunus itu sampai sempurna keindahannya, kemudian tiba-tiba tumbuhan itu hilang kering seperti ditiup angin. Nah, kenapa Allah mengambil perumpamaan sebagai sebuah kondisi seperti air? Para tafsir mencoba menganalisis ya, merenungkan air itu paling tidak punya tiga. Jadi air itu selalu berasal dari tinggi ke tempat yang rendah. Sehingga kalau dunia diibaratkan sebagai air mengalir, maka dunia itu adalah rendah. Sebagaimana ini di dalam satu ayat surat Al-A'raf ayat 176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajat orang-orang itu dengan ayat-ayatnya. Maksudnya yang tinggi itu adalah ayat-ayat. Tetapi dia, manusia itu cenderung kepada dunia yang rendah. Jadi itu yang pertama. Maka perumpamaan mereka yang mengerjakan itu laksana anjing, jika kamu menghalunya dicelurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkan dicelurkan lidahnya juga. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat. Jadi orang yang mendustakan ayat Allah itu pasti dia mengejar dunia, itu pasti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah air itu tidak pernah berada di dalam satu kondisi, dia pasti berubah. Kalau nggak dalam kondisi cair ya dalam kondisi uap, nanti kena dingin dia dalam kondisi beku. Ini menunjukkan karakter dunia ya, yang memang berubah. Ya, kita tidak selamanya sedih, pasti ada gembiranya. Tidak sama gembira pasti ada sedihnya. Nah, tidak selamanya cukup, pasti ada kurangnya dan seterusnya. Selalu berubah, yang itu adalah sebagai ujian. Kemudian yang ketiga, air itu punya sifat dipakai secukupnya, ya, secukupnya. Karena sesungguhnya sesuatu yang sangat menakjubkan bahwa manusia itu sendiri 85% tubuhnya itu adalah air. Dan di ayat yang dikatakan bahwa aku ciptakan seluruh
makhluk hidup itu dari air. Nah ini menunjukkan kesementaraan dari dunia itu. Jadi air dipakai secukupnya saja, dunia secukupnya saja. Kalau kelebihan malah banjir, malah membahayakan. Nah oleh karena itu banyak hadis yang memberikan nasihat kepada kita. Jadi kenikmatan dunia itu dibandingkan akhirat itu bagikan kalau jari kalian dicelupkan ke dalam air laut, maka air yang menempel di ujung jarilah itu dunia. Sementara lautan tidak batas itulah akhirat. Nah ini ketika Allah memberikan gambaran tentang dunia supaya kita merenung, ya, maka Allah kemudian memberikan petunjuk tentang bagaimana kita mensikapi kehidupan dunia ini. Nah petunjuk itu yang pertama Allah berikan di dalam surat Al-Qasas ayat 77, ini saya rasa cukup terkenal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Wabtaghi dan raihlah, perjuangkanlah apa-apa yang Allah berikan kepadamu berupa darul akhirah, kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi dunia itu wala tansa nasibaka, jangan kamu lupakan. Jangan kamu lupakan. Tapi yang kamu kejar adalah akhirat. Nah, di sini perlu kita renungkan apa sih yang dimaksud dengan akhirat gitu ya. Karena pada setiap pekerjaan, pada setiap perbuatan itu ada dimensi dunianya dan ada dimensi akhiratnya. Ya, bukan hanya dimensi akhirat itu ketika kita sholat, baca Quran, dengerin ceramah, sedekah, bukan hanya itu. Bahkan setiap pekerjaan itu ada dimensi akhiratnya. Ketika kita bekerja, ketika kita mendidik anak, ketika kita memegang jabatan, dan seterusnya itu ada akhiratnya. Yaitu apa? Yang pertama ya amanah, jujur, memegang janji, dan seterusnya. Selalu memperhatikan halal dan haram, itulah dimensi akhiratnya. Ketika kita mencari pekerjaan, mencari penghidupan, maka dimensi akhiratnya melekat pada bagaimana kita mencari itu, cara-cara apa yang kita gunakan. Nah, sehingga di sini Allah memberikan gambaran ya, seperti tanamlah padi, ya, tanamlah padi, pasti nanti akan tumbuh rumput. Ya. Tapi kalau kalian menanam rumput, maka nggak akan tumbuh padi. Kejarlah akhirat, maka dunianya akan ikut. Tapi ketika kalian mengejar dunia, ya akhiratnya nggak mungkin ikut. Bahkan mungkin dunia yang kalian kejar itu pun tidak dapat. Sehingga dalam kondisi seperti itu Allah mengatakan janganlah kalian menjadi orang-orang yang tertipu. Ya, orang-orang yang tertipu itu yang pertama adalah orang-orang kafir. Katakan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tertipu. Tertipu apa? Tertipu dengan kehidupan dunia. Nah kita sebagai orang yang Islam mestinya tidak lagi tertipu. Ya, meskipun ya banyak kita lihat saat ini kondisi-kondisi yang menimpa negeri ini, kondisi hukum yang carut marut, keadaan sosial, pendidikan, kesehatan segala macam itu sebenarnya karena orang sudah mengaku muslim tetapi filosofi hidupnya masih seperti orang-orang kafir. Nah orang-orang kafir ini Allah berikan gambarannya filosofi hidup orang kafir yang perlu kita pahami di dalam surat Hud. Jadi barang siapa yang menghendaki dunia dan perhiasannya, kata Allah di surat Hud ayat 15, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia. Mereka di dunia tidak akan dirugikan. Jadi ketika orang-orang kafir bekerja keras, Allah akan berikan. Allah berikan kejayaan, kekayaan. Nah tetapi di ayat 16, itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat kecuali neraka. Nah sehingga Bapak dan sekalian dimati Allah, dunia ini adalah tempat yang sangat sementara. Ya, kur mampir ngombe gitu ya. Maka jangan ngombe sampai mabuk. Gitu ya. Minum secukupnya saja. Nah, oleh karena itu Bapak dan sekalian, ketika kita tahu filosofi kehidupan seorang muslim, maka ketika kita menghadapi berbagai macam kerusakan-kerusakan ini sebenarnya satu saja, yaitu ketika ayat-ayat Allah yang tinggi itu ditinggalkan. Kemudian manusia mengejar hal yang rendah yang di dunia. Nah, sehingga kalau di dunia itu di dalam hadis dikatakan kalau kamu kejar dunia, ya kekayaan itu kamu inginkan, kamu turuti rasa tamak, kalau kamu berikan emas sebesar gunung Uhud, kamu itu pasti pengennya 2 gunung. Ya. Dikasih 2 gunung, pengennya 3 gunung. Ya.
Sampai kapan? Sampai mulutmu disumpal tanah itu berhenti. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita renungkan kondisi-kondisi yang kita hadapi di dalam kehidupan pribadi kita maupun kehidupan masyarakat kita, karena mereka mengejar yang rendah dan meninggalkan yang tinggi, dan itu adalah kewajiban kita sebagai sebuah amal soleh kita untuk memperjuangkan mempelajari ayat-ayat Allah, dan ayat-ayat Allah itu memang dipelajari, diterapkan pada seluruh kehidupan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.